Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Turiskina Saru dengan NIM 413423016 dari kelas B Statistika S1 Statistika program 2023 Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan menjelaskan membumikan Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup. Yang pertama ada pemahaman dan praktik keagamaan Islam di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Pemahaman dan praktik keagamaan Islam di kalangan masyarakat Indonesia memiliki berbagai dimensi yang perlu dipahami secara holistik. Di satu sisi, Indonesia memiliki tradisi keagamaan Islam yang kuat, tercermin dalam banyak masjid, pesantren, dan lembaga keagamaan yang aktif. Namun, pemahaman dan praktik keagamaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti budaya lokal, politik, dan perkembangan zaman. Selanjutnya hal ini menyebabkan variasi dalam tingkat pemahaman dan praktik keagamaan di masyarakat Indonesia. Pemahaman dan praktik keagamaan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi. Beberapa daerah atau kelompok masyarakat mungkin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan keagamaan formal, sehingga pemahaman keagamaan kurang mungkin lebih bersifat tradisional. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang lebih terbuka terhadap pemahaman keagamaan yang lebih inklusif dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik agama Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dan berikut ada faktor-faktor yang menjadikan hambatan dalam membumikan Islam sehingga Islam masih dirasakan sebagai kebutuhan hidup yang belum mendalam. Pertama itu faktor pendidikan, yang mana faktor yang menjadi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam membumikan Islam sehingga si Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup yang belum dapat berasal dari berbagai aspek. Salah satunya itu adalah faktor pendidikan, yang mana faktor di mana kurangnya akses terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas dan relevan dengan konteks zaman membuat pemahaman dan keagamaan masih bersifat tradisional dan terbatas. Selain itu, faktor budaya lokal juga terpengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan di mana ada dan tradisi yang kuat sering nilai-nilai Islam yang seharusnya menjadi pedoman utama. Selain itu, faktor lingkungan sosial juga menjadi hambatan dalam membumikan Islam. Adanya tekanan sosial untuk mempertahankan tradisi dan budaya lokal seringkali membuat masyarakat enggan untuk menerima pemahaman keagamaan yang lebih inklusif dan kontekstual. Hal ini dapat menghambat upaya membumikan Islam sehingga Islam masih dirasakan sebagai kebutuhan hidup yang belum mendalam. Selain itu, adanya ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya juga menjadi hambatan, di mana masyarakat yang kurang mampu seringkali tidak memiliki akses yang memadai dan memadai terhadap pendidikan dan informasi keagamaan yang relevan. Berikut ada strategi yang efektif untuk membumikan Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup yang mendalam dan menyeluruh. Strategi yang efektif untuk membumikan Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup yang mendalam dan menyeluruh dapat dilakukan melalui pendekatan. Pendekatan pendidikan menjadi kunci utama dalam memperdalam pemahaman keagamaan. Pendidikan keagamaan yang berkualitas dan relevan dengan konteks zaman perlu ditingkatkan baik melalui pendidikan formal maupun informal seperti pengajian dan kajian kitab suci Al-Quran. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pemahaman keagamaan yang lebih mendalam dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan dakwah juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam membumikan Islam. Dakwah yang mengedepankan pendekatan yang inklusif dan mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia dapat membantu memperluas jangkauan dakwah Islam. Melalui dakwah yang santun dan menginspirasi, masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima nilai-nilai sebagai kebutuhan hidup yang mendalam dan menyeluruh. Pendekatan sosial juga merupakan strategi yang paling penting dalam membumikan Islam. Melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial dan pengabdian pada masyarakat, umat Islam dapat menjalankan ajaran Islam secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu masyarakat melihat bahwa Islam bukan hanya sebagai ajaran agama, tetapi juga pedoman hidup yang dapat membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi mereka. Terakhir ada kesimpulan dalam konteks membumikan Islam agar dirasakan sebagai kebutuhan hidup yang mendalam dan menyeluruh memerlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Pendidikan agama yang berkualitas, kegiatan
pendekatan dakwah yang inklusif, dan kegiatan sosial yang menggenapkan nilai-nilai Islam merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pentingnya membumikan Islam bukan hanya sebagai ajaran agama, tetapi itu juga sebagai pedoman hidup yang dapat memberikan makna dan kesejahteraan bagi umat Islam di Indonesia. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang menjadi penghambatan dalam membumikan Islam itu juga penting untuk merumuskan strategi yang tepat. Dengan demikian Islam dapat dirasakan sebagai kebutuhan hidup yang mendalam dan menyeluruh dan oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Upaya membumikan Islam di Indonesia bukanlah tugas yang mudah, namun dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak dan kesadaran akan pentingnya memperdalam pemahaman agama, Islam dapat menjadi sumber inspirasi dan keberkahan bagi masyarakat di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.